kurang sah jawabannya. Ah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan dari peserta. Yang pertama, saya mau bertanya mengenai tema musibah karena dosa kita. Pertanyaan pertamanya, bagaimana cara kita meminimalisir dosa yang ada di dalam diri kita, sedangkan kadang kita berada di dalam fase futur dalam beribadah kepada Allah. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, Afan, apakah karena kita berada di masa apa? Masa futur. Nah, Ustaz. Ya. Pertanyaan kedua, Ustaz, dari peserta ini, apakah pacaran termasuk dosa yang membawa pada musibah? Itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah, orang itu terjebak dalam dosa karena lemahnya iman dia. Kalau tadi dikatakan karena futur, sehingga dia berbuat dosa. Lalu bagaimana sekarang agar dia bisa meninggalkan itu dosa? Kuatkan keimanan. Hati ini adalah wadah kebaikan. Tapi kadangkala hati ini penuh dengan karat, sehingga hatinya rusak. Yang seharusnya dapat memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh, gara-gara ada banyak sumbatan-sumbatan, dia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Antum perbaiki hati antum. Dengan cara apa? Beristighfar. Minta ampun sama Allah. Dan orang yang sedang futur itu berusaha untuk mencari kawan-kawan yang baik. Mencari orang-orang yang dapat mengentas dia. Dia seperti orang yang sedang berada dalam kumbangan. Dia perlu ada yang menolong dia. Maka kita pun perlu cari kawan yang baik. Yang akan mengingatkan kita. Kemudian baca Al-Quranul Karim. Yang itu juga akan membersihkan hati. Kondisi futur ini kan malas mau sholat malam, malas mau sholat duha. Jadi perlu ada amalan-amalan yang ringan. Yang itu membantu kita menstabilkan kondisi keimanan supaya dosa itu bisa diputus. Tapi kalau bicara pacaran, seperti apa pacaran yang dimaksud? Namun yang kita lihat, pacaran yang terjadi, ya mungkin itu yang disebut pacaran. Dulu ada pacaran cuma kirim-kiriman surat deh. Dia suka sama fulan, dia sekedar kirim surat, nanti mungkin dijawab. Itu pun dapat mengantarkan kepada perzinahan. Bagaimana dengan pacaran yang terjadi di masa sekarang itu? Di mana dia bisa memegang tangan pacarnya, naik motor berduaan, makan berduaan, cari warung yang remang-remang, cari tempat yang sepi. Itu semua mengantarkan ke perzinahan. Dan karena sayangnya Allah kepada umat manusia, Allah itu mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Deket aja nggak boleh, apalagi berzina. Maka pacaran ini salah satu yang mengantarkan kepada perzinahan. Bahkan dia sudah berada di tengah-tengah jalan untuk berzina. Mata itu berzina. Telinga kita berzina. Tangan kita berzina. Kaki kita berzina. Hati kita berangan-angan. Mulai dari mata sudah pikirannya macam-macam, dari pendengaran. Nanti yang akan membenarkan dan mendustakan perzinahan dia itu kemaluannya. Maka ahbati fillah, kenapa kita disuruh menundukkan pandangan? Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan, bukan ngeliatin tuh perempuan. Tundukkan pandangan. Gimana kalau ngelihat nggak sengaja? Ini ngelihat nggak sengaja. Apakah boleh dilanjutkan? Kata Nabi SAW, isrif basar. Palingkan wajah. Sekarang diliatin tuh perempuan. Dan musibah-musibah itu awal mulanya dari mata. Apa kata orang? Dari mata turun
ke hati. Maka dalam Islam sudah diajarin untuk menyelamatkan diri dengan menundukkan pandangan. Inilah yang menyebabkan tadi jamaah, perzinaan ini muncul sekarang ke permukaan. Yang dulu orang sembunyi-sembunyi, sekarang udah dianggap lumrah dan biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena orang tuanya dulu kayak gitu. Ini sebagian orang. Bapak ibunya menikah karena berzina. Baru menikah. Bahkan salah satu anaknya, anak pertamanya mungkin bukan hasil nikah, tapi hasil zina. Kemudian tatkala orang tuanya tidak bertobat, maka anaknya akan melakukan itu, dibiarin. Bahkan sebagian orang tua yang nggak paham agama ya, tatkala melihat anak perempuannya nggak punya pacar, sedih dia. Berbeda ketika ada yang jemput anak perempuannya. Malam minggu dijemput. Pakai motor yang mahal. Itu bapak ibunya ngelihat, oh alhamdulillah ternyata pacar putri kita kaya raya. Dibawa kemana tuh? Dibiarin sama orang tuanya. Maka hendaklah yang ingin menyalurkan syahwatnya dan punya kemampuan menikah. Bukan pacaran. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab. Wahai kaula muda, wahai anak-anak muda nih. Yang memiliki nafsu mungkin lebih tinggi dari orang-orang yang sudah sepuh. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan membantu kalian menjaga pandangan mata kalian. Menundukkan pandangan. Dan menjaga kemaluan kalian. Nabi jelaskan. Terus yang nggak bisa nikah nih, mahasiswa belum punya penghasilan ya. Mau nikah gimana Ustaz? Kayak nggak bisa nikah, ada solusi lainnya. Apa? Faman lam yastati fa'alaihi bis-shaum. Yang nggak bisa hendaklah puasa. Fa innahu lahu wija. Puasa itu dapat menahan diri. Karena orang puasa itu biasanya jaga hati ya, nundukkan pandangan, ngomong juga hati-hati. Jadi begitulah pacaran itu. Salah satu lorong yang mengantarkan kepada perzinahan. Barakallahu fiik.